Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. 2 pekan jelang HUT kemerdekaan RI ke-80, pedagang bendera keluhkan sepinya penjualan. Festival Layang-Layang meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, digelar di Padang Pariaman. Kejaksaan Negeri Pasaman memusnahkan barang bukti hasil kejahatan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Pasaman memusnahkan barang bukti hasil kejahatan yang telah berkekuatan hukum tetap di halaman kantor Kejari Pasaman pada Senin pagi. Barang bukti yang dimusnahkan itu merupakan barang bukti perkara tindak pidana umum periode Januari hingga Juli tahun 2025. Dengan rincian 13 perkara kasus ganja, 12 perkara kasus kepemilikan sabu-sabu, 2 perkara kasus judi, 4 perkara kasus pencurian, 1 perkara pemilu, dan 1 perkara penyalahgunaan bahan bakar minyak. Untuk narkotika jenis ganja dengan berat hampir 4 kg, dimusnahkan dengan cara dibakar. Proses pembakaran ini melibatkan unsur Forkopimda Pasaman. Sedangkan untuk narkotika jenis sabu-sabu dengan berat hampir 200 gram, dimusnahkan dengan cara di-blender yang dicampur dengan minyak tanah. Setelah itu dibuang ke saluran pembuangan. Untuk kasus judi, pencurian, dan penyalahgunaan migas, cara memusnahkannya adalah dengan dibakar dan dipotong dengan mesin pemotong listrik. Jumlah perkaranya kurang lebih ada 15 perkara, yaitu yang paling banyak perkara narkotika jenis ganja dan sabu. Selain itu tindak pidana umum lainnya. Kita musnahkan adalah alat yang untuk melakukan kejahatan. Pemusnahan ini dilakukan agar barang bukti hasil kejahatan itu tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun diperjualbelikan kembali. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Tim Elang Timur Satres Narkoba Polres Pasaman menangkap seorang pengedar sabu-sabu di sebuah kedai di Jorong Koto Tangah, Nagari, Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman pada Minggu sore. Awalnya, polisi kesulitan memperoleh barang bukti karena tidak ditemukan di badan tersangka Zaitul Ikhlas. Namun berkat ketelatenan polisi, akhirnya berhasil menemukan sabu-sabu seberat 2 gram yang disimpan di dalam lipatan kursi kayu yang diduduki tersangka. Barang haram itu diperoleh tersangka dari seorang bandar yang tinggal di Agam. Rencananya, sabu-sabu akan diedarkan di Kecamatan Lubuk Sikaping. Penangkapan ini sendiri berkat informasi dari masyarakat. Tersangka selanjutnya dibawa ke Mapolresta Pasaman untuk diperiksa secara intensif. Dilakukan penyidikan bahwa didapatlah bahwa orang yang dicurigai ini benar-benar adalah orang yang membawa narkotika, ini sabu. Setelah sampai di sana, kita lakukan penggeledahan, kemudian ditemukan narkotika dan sabu. Berdasarkan data polisi, Zaitul Ikhlas merupakan seorang residivis dalam kasus yang sama, yaitu kepemilikan sabu-sabu. Saat ini, tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Sebanyak 53 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Padang harus dipindahkan ke berbagai lapas di Sumatera Barat, seperti Lapas Muarosi Junjung dan Lapas Narkoba Sawah Lunto. Penyebabnya karena selalu membuat keributan dengan warga binaan lain, perkelahian hingga narkoba. Pemindahan itu dilakukan sejak Januari hingga akhir Juli tahun ini. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Padang, Mayudi, mengatakan pemindahan ini merupakan sikap tegas pimpinan lapas Padang terhadap mereka yang kerap membuat onar, melanggar aturan, mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Menurut Mayudi, langkah tegas ini untuk memberikan efek jera dan merupakan bentuk peringatan kepada warga binaan lainnya, agar selama menjalani pembinaan di dalam lapas, wajib menjalankan dan patuh terhadap berbagai aturan. Jika kerap melanggar, maka risikonya hukuman bisa bertambah berat, dipindahkan, bahkan bisa saja tidak diusulkan untuk mendapatkan remisi. Terkait pelanggaran-pelanggaran, yang pasti ada langkah-langkah untuk dilakukan, dipindahkan ke sel pengasingan, dan tindak lanjut bisa dipindahkan ke lapas maupun rutan yang lain. Sudah beberapa orang yang sudah kita pindahkan ke lapas narkotika Sawah Lunto. Ya, kurang lebih beberapa pelanggaran yang dilakukan, seperti melakukan perkelahian, masih coba-coba bermain dengan narkoba, dan lain-lain. Mereka yang kerap membuat onar dan sulit dibina, dipindahkan ke lapas yang berada di luar kota Padang, hingga di luar Provinsi Sumbar, agar di tempat yang baru, mereka bisa memperbaiki perilakunya. Pasalnya, dengan kondisi lingkungan yang baru, mereka harus kembali beradaptasi dengan situasi serta kondisi barunya itu. Robiham melaporkan dari Padang. Baik Dunsana, dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari ko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Basuh balik awak besok hari. Tetap semangat dan sampai jumpa.